Nama saya Kamsir Esos, Kepala Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Adanya usaha pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, terutama solar dan pertalite di Desa Penaruban ini berawal dari adanya banyaknya sampah plastik yang berceceran di sekitar jalan Desa Penaruban. Berawal dari itu, saya merasa tergugah untuk bagaimana caranya agar permasalahan sampah plastik ini bisa terselesaikan. Dan kebetulan sekali pas saya main ke tempat saudara itu ada yang mengkomunikasikan bahwa ada teknologi yang bisa mengolah dari sampah plastik menjadi bahan bakar dengan capaian umpamanya 10 kg sampah plastik bisa menjadi 9 liter bahan bakar minyak atau sejenis solar. Kami mengajak BUMDes untuk ikut mendukung program tersebut. Kami adakan pengadaan mesinnya dan hasil dari produk kami digunakan untuk petani kita juga yang menjalankan traktor dan juga ada penggilingan padi, dan saya sendiri menggunakan bahan bakar ini untuk kendaraan saya atau mobil Innova diesel saya, dan alhamdulillah selama ini tidak ada kendala ataupun tidak bermasalah di mesin ataupun di pembakarannya, bahkan lebih bagus dan tenaganya lebih jos lah, intinya seperti itu. Okay. Ya, untuk dukungan dari pemerintah ya karena BUMDes ini kan milik pemerintah desa, sehingga anggarannya pun kita ambilkan dari pemerintah desa untuk pembelian alatnya ataupun pembelian mesinnya tersebut, untuk permodalannya itu seperti itu. Kalau yang dari pihak ketiga yang lainnya sampai saat ini belum, mungkin besok-besok akan ada, tapi ya kita berdoa saja. Harapannya usaha ini bisa lebih maju, lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk masyarakat Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja dan Purbalingga pada umumnya, karena permasalahan sampah ini ada di mana-mana, sehingga ya paling tidak kita bisa bermanfaat sedikit untuk warga Purbalingga, mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Purbalingga, membantu pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, Direktur BUMDes Maju Mandiri Desa Penaruban Bukateja Purbalingga. Pertama, mengatasi permasalahan sampah yang ada di desa dan diinovasikan menjadi bahan bakar untuk pertanian, yaitu traktor atau selipan. Kedepannya selipan juga udah ada yang daftar untuk bahan bakar selipan. Kalau bahan bakar kita sebagian beli ke masyarakat, jadi tiap RT mengumpulkan plastik yang anorganik itu, terus kita juga ngambil ke pengepul plastik. Udah ada kerjasama sama puskesmas, sampah plastiknya masuk ke kita. Kalau kendala mungkin pengoperasiannya, karena waktunya lama 8 jam. Kalau bahan baku dan lain-lain nggak ada masalah, aman ya, aman ya. Dan hasil produknya pun aman, udah ada banyak yang siap menampung. Harapannya pengolah sawit makin maju dan hasilnya diterima masyarakat, khususnya Penaruban dan umumnya Kabupaten Purbalingga. Terima kasih, nama saya Triyono. Dalam hal ini saya sebagai bagian penanggung jawab juga teknis pengolahan sampah plastik menjadi solar yang kurang lebih sudah berjalan sekitar, kalau yang sifatnya rutin karena ini juga masih hal baru jadi masih meraba-raba, tapi alhamdulillah sampai saat ini ya sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya
olahan sampah plastik menjadi solar itu lebih ekonomis, juga menghasilkan uang. Termasuk yang menjadi kendala itu awal-awalnya itu waktu pengolahannya itu membutuhkan waktu yang lama, bisa antara 12 sampai 18 jam kali olah. Tapi alhamdulillah karena terus kita mencoba mencari solusi, akhirnya ditemukan sebuah alat baru yaitu kompor yang menggunakan oli bekas. Alhamdulillah hasilnya setelah kita uji coba itu bisa maksimal, juga meringankan tenaga, menyingkat waktu juga. Yang itu hasil akhirnya. Tapi awal-awal prosesnya itu juga perlu juga memilah plastik, karena tidak semua plastik itu bisa. Yang jenisnya juga sebenarnya sih semua plastik itu bisa, asalkan tidak ada kandungan aluminium foilnya. Kayak ya bumbu mie, terusan bungkus kopi itu kan ada aluminium foilnya. Ya, terus plastik-plastik yang agak keras sedikit, kayak plastik tapi enggak tahu bahannya dari apa itu, tapi katanya itu jenis mika. Ya, itu juga diolah sulit, itu harus dipilah karena itu berdampak ke mesin, nanti panasnya itu enggak bisa stabil. Bahkan kalau ada campuran itu terlalu banyak di dalam tabung itu membutuhkan waktu lama juga untuk menaikkan suhu. Jadi setelah kita pilah, kita timbang. Setelah ditimbang kira-kira 1 kali olah, karena kapasitas mesin saya itu cuma muatan sekitar 50 kilo, itu kalau dihitung enggak sampai, itu sih katanya sih 50 kilo ya. Tapi isinya pun sekitar 50 liter lah, 50 liter. Jadi kalau dikonversikan dengan bahan baku plastik itu sekitar antara 45 kiloan. Itu sudah paling maksimal. Itu saja secara teknis harus masuk sampai 3 kali. Nah, alhamdulillah karena ini percepatan suhu yang signifikan dari dari alat kompor oli tersebut, sehingga bisa mempercepat. Sekali masuk nanti kurun waktu setengah jam atau 1 jam itu bisa masuk 1 kali lagi sampai 3 kali. Itu kalau mau ngolah maksimal. Tapi kalau mau ngolah sedang ya sekitar 30 kilo lah, 35 kilo kayak gitu. Insya Allah itu waktu. Terus masalah waktu juga karena sudah ganti alatnya, enggak pakai kayu bakar, pakai kompor oli, sehingga waktunya bisa dipersingkat. Bisa sekitar antara 6 sampai 8 jam. Kayak tadi ini yang sekarang praktek itu tadi mulai jam setengah 8. Sekarang sudah jam berapa itu kira-kira sekitar 2,5 jam lah sudah mulai keluar. Artinya nanti dalam kurun waktu dekat lagi sekitar antara setengah jam lagi kalau kita mau naikkan suhu kita bisa maksimal, terus hasil olahannya keluarnya juga maksimal. Insya Allah dari 30 kilo paling kurun waktu sekitar antara 8 sampai 9 jam, bahkan 10 jam itulah paling maksimal, itu sudah selesai. Terus perlakuan lanjutannya setelah hasil penyulingan plastik itu nanti diolah lagi. Jadi ada pengolahan tahap keduanya, itu di treatment. Treatment itu memakan kurun waktu lama juga karena sekali treatment itu ada 4 kali tahapan. Yang ketiga kalinya itu pakai pentonik untuk penjernih juga menghilangkan bau. Terus yang terakhir itu pakai larutan soda api dengan metanol, itu yang fungsinya katanya saya juga berdasar katanya hasil riset BRIN itu untuk menghilangkan kandungan logam yang larut dalam cairan tersebut ya. Kalau ngolah 40 kilo yang sudah pernah terjadi itu sekitar 45 liter ya, itu hasil olahan jadi. Tapi kalau tidak jadinya ya sampai 48, kadang-kadang 47, itu residunya itu ya
nanti terpisah dengan sendirinya. Hasil penjernihan dengan apa yang larut itu yang diendapkan itu bisa 45, kadang-kadang juga 40, enggak pastilah, karena kondisi plastik juga enggak sama sih. Kalau kan kondisi plastiknya basah enggak kering kayak gitu, kandungan airnya banyak, juga hasilnya juga kurang kayak gitu. Pengaruhnya besar ya. Pokoknya kalau sampahnya itu bersih, kering, utamanya itu hasil solarnya itu bagus, hasil solarnya.